Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayana Nigeria dari kelas 10-12. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengumumkan tugas video matematika. Silakan tonton. Icin, uang jajan Icin per minggu berapa, Cin? 100. Oke, makasih ya. Balkis, Ya. uang jajanmu per minggu berapa? 60. Oke, makasih ya. Kaila, uang jajanmu seminggu berapa? Oke, makasih ya. Caya, uang jajan saya seminggu berapa? Oke, makasih ya. Uang jajanmu berapa, Fadila, per minggu? Cepet 50. Oke. Sipa, uang jajannya per minggu berapa? Oke. Zara, uang jajannya per minggu berapa? 150.000. Makasih ya. Laura, uang jajannya per minggu berapa? Oke, makasih. Naya, uang jajannya per minggu berapa? 100. Oke. Mala, uang jajannya per minggu berapa? 150. Makasih ya. Kania, uang jajannya per minggu berapa? 3,5. Oke. Dwi, uang jajannya per minggu berapa? Oke. Uang jajan Namira per minggu berapa? Oke. Uang jajan Nadine per minggu berapa? Oke, makasih ya. Uang jajan Kayla per minggu berapa? Oke. Uang jajan Farah per minggu berapa? 130. Oke. Uang jajan Syamut per minggu berapa? 100. Oke. Ame, uang jajannya berapa per minggu? 200. Oke. Uang jajanmu per minggu berapa? 50. Oke. Anwar, uang jajannya per minggu berapa? 130. Oke. Uang jajan Jaki per minggu berapa, Ki? 300. Oke. Uang jajannya per minggu berapa, Dit? 200.000. Oke. Aisyah, uang jajannya per minggu berapa? 130. Oke. Uang jajan Aul per minggu berapa? 50.000. Oke. Uang jajannya per minggu berapa, Ki? 300 lah, bre. Gila. Uang jajanmu per minggu berapa? 130.000. Oke. Uang jajanmu per minggu berapa? 50.000. Oke. Uang jajan Adil per minggu berapa? 50, Kak. Oke. Uang jajan Naila per minggu berapa? 50.000. Oke. Uang jajan Hafsa per minggu berapa? Oke. Kalau aku uang jajannya per minggu 200. Berikut adalah datanya yang berbentuk tulisan. Data uang saku dalam satu kelas selama 1 minggu. Pertama, uang saku 10.000 dalam seminggu ada 5 orang. Uang saku 150.000 ada 3 orang. Uang saku 50.000 ada 6 orang. Uang saku 200.000 ada 4 orang. Uang saku 60.000 ada 2 orang. Uang saku 130.000 ada 6 orang. Uang saku 300.000 ada 2 orang. Uang saku 250 ada 1 orang. Uang saku 40.000 ada 2 orang. Dan uang saku 350 ada 1 orang. Jadi jika ditotalkan jumlahnya adalah 32 orang siswa. Berikut adalah diagram batang dan diagram garisnya. Lalu ini adalah diagram lingkarannya. Untuk mengetahui derajat suatu data, kita memerlukan rumus. Rumusnya, jumlah satu data dibagi dengan total data dikali 360 derajat. Bahwa data pertama jumlah orangnya adalah 5 orang dan totalnya adalah 32 orang. Jadi 5 dibagi 32 dikali 360 derajat. Hasilnya 56,25 derajat. Dan begitu juga seterusnya. Lalu kita di tahap min. Rumus min adalah X1 tambah X2 tambah X3 dan sampai seterusnya Xn tambah Xn dibagi N. X1-nya itu adalah jumlah orangnya. Jadi misalnya kayak dari data yang tadi itu X1-nya adalah 5, X2-nya adalah 3 dan seterusnya. Jadi 5 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 dan dibagikan 10. Hasil penjumlahannya adalah 32 bagi 10. Jika disederhanakan bisa menjadi 3,2. Jadi 3,2 adalah minnya. Berikutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Jadi dari data tersebut nilai yang paling sering muncul adalah 2. Setelah itu kita mencari median. Masukkan nilai-nilai yang tadi sesuai data 5, 3, 6, 4, 2, 6, 2, 1, 2, 1. Cara mencari median adalah dengan melihat. Ambil 2 nilai yang di tengah lalu jumlahkan dan bagi 2. Jadinya 2 tambah 6 bagi 2 sama dengan 8/2. Hasilnya median adalah 4.
Pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu datanya. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Jumlahnya adalah 10. Jadi Q1 adalah 1 per 4. 10 itu jumlah datanya ditambah 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini merupakan urutannya bukan hasilnya. Jadi urutannya adalah 2. Lalu Q2 adalah 2 tambah 3 per 2. Hasilnya 5 per 2. Disederhanakan menjadi 2,5. Urutan 2,5 adalah 1,5. Q3 adalah 3 per 4 dikali 10 tambah 2. Hasilnya 36 per 4 sama dengan 9. Urutan ke-9 adalah 6. Jadi Q3 adalah 6. Selanjutnya adalah desil. DI sama dengan I per 10 kali N tambah 1. Ditanya jika D-nya 2. Cara mengerjakannya, 2 per 10 kali 10 tambah 1. Jadi 1,5 kali 11, hasilnya 2,2. Ditanya D4. Cara mengerjakannya, 4 per 10 dikali 10 tambah 1. Lalu menjadi 4 per 10 kali 11, hasilnya menjadi 4,4. Yang ketiga ditanya D8. Cara mengerjakannya, 8 dibagi 10 dikali 10 tambah 1. Jadinya 8 per 10 kali 11. Hasilnya D8 adalah 8,8. Tetapi karena hasilnya koma, kita kerjakan lagi seperti ini. Contohnya seperti yang D2 ini. Kenapa diletaknya itu X2? Karena hasil dari D2 sebelumnya itu adalah 2,2. Jadinya X2 tambah 0,2. 0,2 adalah sisa dari 2,2 karena 2-nya sudah diletak di X2, maka 0,2-nya diletakkan tersendiri gitu. Terus dikali X3 dikurang X2. Lalu kita cari X2 itu adalah urutan dari data yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi urutan kedua adalah 1 ditambah 0,5 dikali urutan ketiga yaitu 2 dikurang 1 urutan kedua. Hasilnya menjadi 1 tambah 0,5 kali 1. Dijumlahkan menjadi 1,2. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita lanjut ke persentil. Rumus persentil adalah I dibagi 100 dikali N tambah 1. Yang ditanya adalah P30. Jadi mari kita kerjakan. Caranya adalah dengan 30 per 100 dikali 10 tambah 1. Hasilnya 11. Jadi jika dijumlahkan menjadi 3,3. Lalu yang kedua adalah P62. Jadi cara pengerjaannya 62 per 100 dikali 11 karena 10 tambah 1 itu 11 jadinya dikali 11. Hasilnya 6,82. Karena hasilnya itu koma, maka kita juga harus mengerjakannya seperti yang desil tadi. Harus dikerjakan kembali. Caranya sama. Seperti P30 sama dengan X3 karena dari hasil persentil yang sebelumnya yaitu 3,3 jadi 3-nya kita taruh di X3 dan 0,3-nya ditaruh di sebelahnya. Lalu dikalikan dengan X4 kurang X3. Jadinya 2 tambah 0,3 kali 0. Karena X4-nya itu 2 dan X3-nya itu 2 jadinya dikali 0. Jika dijumlahkan hasilnya menjadi 2. Begitu juga dengan P62. Kita lanjut ke jangkauan kuartil. Cara mencarinya adalah dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesarnya tadi adalah 6 dan nilai terkecilnya adalah 1, jadinya 5. Lalu sekarang adalah jangkauan semikuartil. Cara mencarinya adalah 1 per 2 dikali Q3 dikurang Q1. Jadinya 1 per 2 dikali 6, yaitu hasil Q3 yang kita cari tadi, dan dikurang 2, ya Q1 yang kita cari tadi juga. Lalu kita kurangkan, jadinya 1 per 2 kali 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 itu urutannya ya guys. Jadi jangkauan semikuartilnya adalah 1. Lalu sekarang simpangan rata-rata. Caranya adalah X1 kurang min tambah X2 kurang min dan sampai Xn kurang min. Seperti yang di foto itu X1 yang dari di atas adalah
1 dikurang 3,2 karena hasil min tadi adalah 3,2 sampai seterusnya sampai 6 kurang 3,2 lalu dibagikan dengan 10. Lalu kita kerjakan. Hasilnya jadi min 2,2 tambah min 2,2 tambah min 1,2 dan seterusnya dibagi dengan 10. Karena dia masih di dalam mutlak, jadi kalau dilepas dia bisa langsung menjadi positif. Jadi hasilnya itu 2,2 tambah 2,2 tambah 1,2 tambah 1,2 tambah 1,2 tambah 0,2 tambah 0,8 tambah 1,8 tambah 2,8 tambah 2,8 dibagi 10. Hasilnya 16,4 dibagi 10. Jika disederhanakan bisa menjadi 1,4. Itulah simpangan rata-ratanya. Kita akan mengerjakan varians. Caranya sama seperti yang tadi, tetapi ini memakai kuadrat. Jadinya mutlak X1 kurang min kuadrat gitu guys. Jadi sampai seterusnya dibagi dengan N. Jadi jika dikerjakan itu min 2,2 kuadrat tambah min 2,2 kuadrat sampai seterusnya dibagi 10. Tetapi karena ini kuadrat jadinya min 2,2 kuadrat itu hasilnya sama saja dengan kayak positif 4,84. Hasilnya itu bakal jadi positif gitu. Nah, karena seperti itu jika dikerjakan hasilnya akan jadi 4,84 tambah 4,84 sampai seterusnya dibagi 10, hasilnya yaitu 3,36. Dan yang terakhir adalah simpangan baku. Caranya adalah S sama dengan akar hasil dari varian ragam. Karena hasil varian ragam tadi adalah 3,36, maka kita buatlah menjadi akar 3,36. Hasilnya 1,83. Itulah simpangan bakunya.